Apa kabar hak angket yang sampai hari ini kita belum melihat sebuah kepastian? Memang hak angket ini menjadi penting bagi kita sebagai sebuah bangsa, bukan kepentingan partai politik atau kepentingan hanya kelompok elit politik saja. Saya melihat hak angket ini menjadi sebuah kepentingan bangsa karena apa? Dari hak angket ini nanti yang akan menyelidiki semua peristiwa-peristiwa yang terjadi selama putaran pemilu, baik itu pilpres maupun pileg, akan bisa kita gunakan menjadi sebuah referensi untuk memperbaiki sistem pemilu kita ke depan. Bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau mencari kebenaran atau apapun itu. Tetapi bagi saya hak angket ini kalau benar bergulir akan sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kita. Akan menjadi sebuah hal yang menjadi sangat penting bagi kita untuk ke depan menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan untuk memperbaiki jalannya sebuah negara kita. Apa yang akan kita cari dari sana? Semua sekarang, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan para elit-elit politik kita, bahkan ketua umum partai, bahkan termasuk capres. Pertama, Pak Prabowo Subianto pun sudah menyatakan keluhannya terkait biaya politik yang sangat mahal. Kita juga mendengar ketua umum PKB, ketua umum Partai Demokrat, ketua umum partai lain yang selalu dan sering berbicara tentang mahalnya ongkos politik sekarang. Demikian juga para calon anggota legislatif secara orang per orang, maupun calon anggota DPD secara pribadi. Semua mengeluhkan mahalnya biaya politik. Dan inilah cikal bakal kerusakan bangsa kita. Mengapa saya katakan mahalnya biaya politik ini menjadi cikal bakal kerusakan bangsa kita? Karena politik berbiaya mahal, politik berbiaya tinggi, memaksa, membuat semua calon-calon pemimpin kita yang ada, baik itu di legislatif maupun yudikatif, akhirnya akan berbondong-bondong nanti berlomba-lomba mengembalikan biaya politik yang telah keluar. Bayangkan jika seorang calon anggota legislatif DPR RI mengeluarkan uang sampai 50 miliar, 60 miliar, 40 miliar untuk biaya politiknya supaya terpilih menjadi anggota DPR RI. Apa yang akan terjadi ke depan? Ini akan membuat bangsa kita tersandra. Legislatif kita akan tidak menjadi sebuah lembaga yang berkualitas sebagai lembaga pengawasan. Karena apa? Cenderung akan terjadi kong kali kong antara legislatif dengan yudikatif, dengan eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan secara pribadi. Dan rakyat hanya akan mendapat sisa-sisa dari kesepakatan para legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Inilah yang terjadi di kita. Mahalnya ongkos politik ini menjadi sesuatu momok yang sangat mengerikan bagi bangsa kita. Tetapi rakyat, kalau kita tanya, hei rakyat, Anda benci atau suka dengan korupsi? Semua rakyat pasti akan menjawab, oh saya benci korupsi, saya tidak suka korupsi. Tetapi ketika calon pemimpin, baik itu legislatif, eksekutif, datang ke lapangan menemui rakyat, tidak membawa apa-apa, apa yang terjadi? Rakyat cenderung apatis dan menolak. Tetapi ketika sang calon datang dengan money politik, maka rakyat akan welcome sekali. Jadi apa? Ini adalah sebuah kesalahan yang tertanam di tengah masyarakat kita yang sengaja dibuat oleh sistem. Akhirnya apa yang terpilih? Kita bisa lihat semua. Sekarang rata-rata keluarga pejabat, lingkaran pejabat, lingkaran penguasa, konglomerat, akhirnya mereka lah yang terpilih. Bahkan koruptor pun, mantan koruptor, tidak ada mantan koruptor, koruptor yang telah terpidana tapi bebas masih bisa terpilih menjadi anggota DPR, masih bisa menjadi anggota eksekutif. Ini memalukan bagi kita sebagai sebuah bangsa. Nah sekarang hak angket, saya mendukung hak angket terkait dengan pilpres kemarin dan juga terhadap pileg. Saya mendukung itu. Tujuan saya apa? Untuk kita menggali, mencari apa yang harus kita lakukan ke depan untuk membuat bangsa kita ini menjadi baik. Dan kalau konsekuensi dari hak angket itu nanti ternyata pada ujungnya berdampak politik terhadap Jokowi sebagai presiden, ya saya juga mendukung itu. Kalau ternyata hak angket akan melahirkan sebuah peristiwa politik yang akan menghukum Jokowi sebagai presiden, maka saya mendukung itu.
Karena bagi saya memang Jokowi saat ini sudah tidak layak menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Jokowi sudah tidak layak menjadi panutan. Jokowi sudah tidak layak untuk didengar. Terlalu banyak ucapannya yang tidak sejalan dengan perbuatannya. Seorang pemimpin yang didengar adalah ucapan, yang dilihat adalah tindakannya. Yang seharusnya selaras. Nah, Jokowi sudah berbeda antara ucapan dan tindakan. Maka sebagai presiden, Jokowi sudah tidak layak duduk menjabat di sana. Karena presiden itu adalah teladan. Kalau teladan sudah tidak bisa diteladani lagi, ya harusnya turun atau diturunkan. Nah, itu adalah konsekuensi dari hak angket. Tapi kembali kepada hak angket ini. Apa kabar hak angket, kawan? Apakah akan berjalan atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi saya percaya hak angket akan bergulir. Hak angket akan bergulir. Saya pasti yakin hak angket akan bergulir. Saya hanya ragu kepada proses dan hasilnya nanti.